Post-credit scene Thor Love and Thunder menunjukkan eksistensi dari salah satu astral dimension di MCU yang jadi surga dari mitologi Nordik, Valhalla. Di mana Valhalla menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki sama para dewa-dewa Asgard dan para pahlawan Viking yang mati terhormat dalam pertempuran. Jane Foster diceritakan masuk ke dalam Valhalla setelah dia mati. Padahal secara teknis dia bukan Asgardian dan tidak mati dalam pertempuran. So bagaimana caranya Jane Foster bisa masuk ke Valhalla dan apakah ada kemungkinan karakter Jane Foster bisa hidup lagi? Bakal kita bahas di topik kita kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Valhalla jadi surganya para Asgardian yang sudah disebut-sebut sejak film Thor pertama. Dan akhirnya kita bisa melihat tempat ini di film Thor Love and Thunder. Di post-credit scene film ini, Heimdall menjadi penyambut dari para jiwa-jiwa yang mati ke dalam Valhalla. Di sana saat Heimdall menyambut Jane di Valhalla, dia menyebut tempat ini sebagai Land of God atau tanahnya para dewa. Yang sekilas mentis kalau dewa Asgard adalah salah satu kelompok yang bisa masuk ke dalam Valhalla secara otomatis. Seperti yang kita tahu, Jane adalah pemegang Mjolnir selanjutnya dan lewat palu ini dia bisa mendapatkan kekuatan God of Thunder dari Thor meskipun hanya dalam waktu yang singkat dan tidak permanen. Selain itu, Valkyrie juga sempat menjelaskan ke Jane kalau sejak Jane layak mengangkat Mjolnir, dia sudah menjadi bagian dari Asgardian. So dari sini, Jane sebenarnya bisa dikategorikan sebagai dewa Asgardian dan harusnya berhak untuk masuk ke Valhalla. Sayangnya menjadi dewa Asgard bukan satu-satunya syarat untuk masuk ke dalam Valhalla. Karena untuk masuk ke sana, seorang dewa dan pejuang harus mati dalam pertempuran. Makanya di film ini Sif diceritakan gak bisa masuk ke Valhalla karena dia tidak mati di medan pertempuran. Anehnya ini nggak terjadi sama Jane Foster yang tetap masuk ke Valhalla walaupun dia nggak mati dalam pertempuran. Dimana di ending, Jane sendiri mati saat menghabiskan waktu terakhirnya dengan Thor di Center of Universe. Jane bisa masuk ke Valhalla karena dia secara nggak langsung terlibat dalam usaha terakhir Thor mencegah Gore the God Butcher membunuh seluruh dewa dengan Eternity. Di momen terakhirnya kita bisa melihat bagaimana Jane meyakinkan Gore kalau anaknya nggak akan sendiri ketika dihidupkan kembali. Dan dia juga menunjukkan seberapa pentingnya arti cinta ke Gore dengan menghabiskan waktu terakhirnya bersama kekasihnya Thor. Inilah yang membuat Gore pada akhirnya mengurungkan rencananya untuk membunuh seluruh dewa dan menggantinya dengan meminta Eternity untuk menghidupkan kembali anaknya, Love. Meskipun ini bukan pertarungan fisik, tapi dengan keterlibatan Jane untuk menghentikan Gore, ini harusnya sudah cukup untuk membenarkan masuknya Jane ke Valhalla karena perannya ini. Kalau kita kembali ke mitologi Nordik, Odin adalah dewa yang bertanggung jawab untuk menunjuk siapa saja yang bisa masuk ke Valhalla dan akan melindungi semua yang ada di dalam Valhalla sampai Ragnarok tiba. Di MCU, terakhir kali kita melihat Odin, dia mati dengan damai di Thornsburg setelah dia diasingkan sama Loki dari Asgard ke bumi. Nah, aturan Valhalla sepertinya nggak berlaku ya buat Odin. Dia bisa dibilang langsung masuk ke Valhalla setelah dia mati, dimana kita bisa melihat dia menjadi debu emas. Nah, begitupun dengan Jane Foster yang matinya juga menjadi debu emas. Basicnya, Odin adalah dewa yang punya kekuasaan untuk memimpin Valhalla. Dengan matinya dia, hanya sekedar memindahkan kekuasaannya dari Asgard ke Valhalla. Dengan itu, dia bisa memilih siapa saja yang bisa masuk ke sana. Di komiknya, diceritakan Jane Foster mati setelah menyelamatkan Asgard dari serangan Mangok. Odin akhirnya menghadiahi Jane Foster untuk bisa masuk ke Valhalla karena jasanya yang sudah menyelamatkan Asgard. Tapi ini ditolak sama Jane Foster yang lebih memilih untuk hidup kembali karena tugasnya yang masih belum selesai di bumi. Cerita ini bisa aja diadaptasi dan menjadi alasan kenapa Jane bisa masuk ke Valhalla tanpa mati dalam pertempuran. Dimana ini bisa terjadi karena Odin yang menghadiahkan Jane untuk bisa masuk ke Valhalla yang merupakan balas jasa bagi Jane yang sudah membantu Thor menyelamatkan anak-anak New Asgard dan mengalahkan Gore the God Butcher. Kalau kita runut dari sepanjang film Thor, ada beberapa karakter Asgardian yang layak buat masuk ke Valhalla. Seperti Frigga, istri dari Odin yang mati melawan Malekith di film Thor The Dark World. Lalu The Warriors 3 seperti Hogun, Fandral, dan Volstagg yang mati saat melawan Hela. Lalu Skurk yang mati dibunuh Berserker ketika melindungi Asgardian yang mau kabur dari Asgard. Lalu para Valkyries selain Brunhilde yang mati saat melawan Hela. Dan juga tentu saja Loki yang mati saat melawan Thanos. Yes, Loki masuk Valhalla guys. Di komiknya nggak cuma Asgardian yang bisa masuk ke dalam Valhalla, orang-orang biasa yang nggak percaya sama mitologi Nordik pun juga bisa masuk ke sana. Tapi syaratnya, mereka paling tidak harus berinteraksi dengan orang-orang ataupun suatu hal yang berkaitan dengan Asgard. Contohnya seperti The Punisher dan Agent Venom aka Flash Thompson yang dapat hak buat masuk ke Valhalla karena mereka sempat melawan Frost Giant dan ketemu sama Valkyrie.
Nah, di MCU, elemen itu diadaptasi di cerita Mark Spector, di mana Mark merupakan orang Yahudi dan tidak menyembah dewa Mesir apapun, tapi ketika dia mati, Mark justru masuk ke dalam Duat, afterlife-nya mitologi Mesir, hanya karena Mark adalah avatarnya Khonshu, dewa bulan Mesir. So sebenarnya it's possible, mungkin banget bagi karakter MCU untuk bisa masuk juga ke Valhalla asalkan mereka berinteraksi dengan Asgard atau para Asgardian. Seperti Jane Foster yang di film ini bisa masuk ke Valhalla. Nah, kalau gitu Valhalla di sini bisa jadi afterlife-nya bagi para hero yang gugur dan pernah bertarung bersama Thor selama dia di bumi. Contohnya seperti hero Avengers kayak Natasha, Iron Man, dan Captain America yang pernah bertarung bersama dengan Thor ngelawan Loki, Ultron, sampai dengan Thanos. So, Natasha yang mati di Vormir dan Iron Man yang mati di Endgame, mereka mungkin saja dapat kesempatan untuk masuk ke Valhalla karena jasa mereka yang begitu besar menyelamatkan dunia termasuk Asgard di dalamnya. Selain itu, Captain America di sini juga berpeluang besar untuk masuk ke Valhalla karena seperti Jane Foster, dia sempat menjadi pemegang Mjolnir dan mendapatkan kekuatan God of Thunder dari Thor, yang membuat dia bisa dikategorikan sebagai dewa Asgard dan sepertinya punya hak juga untuk bisa masuk ke Valhalla sama seperti Jane Foster. Gak hanya Avengers, hero-hero lain seperti Guardians of Galaxy, Korg, Miek, dan Nick Fury juga berpotensi untuk bisa masuk ke Valhalla karena kontribusi mereka yang besar dalam petualangan Thor sebagai hero di MCU. Bahkan manusia biasa seperti Eric Selvig, Darcy Lewis, dan pacarnya Ian Boothby juga punya kesempatan untuk bisa masuk ke Valhalla karena mereka sebelumnya udah membantu Thor mengalahkan Malekith. Bisa dibilang mereka berjasa dalam sejarah Asgardian. In the end, Valhalla sebenarnya bukan akhir dari perjalanan dari para Asgardian dan juga kesatria, tapi lebih menjadi tempat sementara untuk mempersiapkan mereka sebelum menghadapi event Ragnarok, yang merupakan siklus abadi dari kematian dan kelahiran kembali bagi para Asgardian. Di mana selama siklus ini, Asgard akan hancur dan sejumlah dewa akan mati dalam prosesnya. Setelah Ragnarok selesai, para dewa akan dilahirkan kembali ke dalam tubuh dan juga ingatan baru yang akan terus hidup sampai kejadian Ragnarok selanjutnya dimulai. Dan kejadian Ragnarok ini akan terus ada karena ini dipertahankan sama entitas kosmik pencipta Asgardian bernama Those Who Sit Above in Shadow yang hidup untuk memakan energi dari kejadian Ragnarok. Di komiknya, Thor berhasil menghentikan Ragnarok dengan membuang Those Who Sit Above in Shadow ke Void, yang setelahnya Thor dan juga para Asgardian lain terlahir kembali di bumi, di mana Thor menjadi persona lamanya yang bernama Donald Blake. Sementara itu, Loki terlahir kembali sebagai perempuan yang akhirnya dikenal sebagai Lady Loki. Thor lalu menggunakan kekuatannya untuk mentransport Asgard ke bumi dan memindahkannya ke kota kecil di Oklahoma bernama Broxton, di mana di tempat ini akhirnya menjadi Asgard yang baru bagi para dewa-dewa Asgard yang terlahir kembali di bumi. Nah, siklus Ragnarok sebenarnya bisa menjadi jalan bagi Jane Foster dan para dewa Asgardian di Valhalla untuk comeback, di mana proses rebirth di Ragnarok akan membuat mereka terlahir kembali menjadi sosok baru dengan tetap memegang kekuatan dewa mereka dan menjadi bagian dari prajurit Odin yang akan bertarung untuk menyelamatkan Asgard dari peristiwa Ragnarok. So artinya Jane Foster bakal hidup lagi, bahkan Loki juga bakal hidup lagi kalau mengambil referensi dari komik. Dan kalau Jane Foster hidup lagi, dia mungkin akan bereinkarnasi ke dalam tubuh dan juga ingatan baru sebagai seorang dewa Asgardian yang akan tetap memegang kekuatan God of Thunder seperti sebelumnya. Nah, momen Jane di Valhalla sebenarnya terinspirasi dari komik Mighty Thor volume 2 yang menceritakan bagaimana Jane bisa masuk ke Valhalla setelah dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Asgard dari monster Mangok. Tidak terima dengan kematian Jane, Thor berusaha menghidupkan Jane dengan menggunakan God of Tempest yang ada di Mjolnir dan secara langsung membuat Jane merasakan kesakitan di Valhalla. Di saat yang sama, Jane merasa tugasnya di bumi belum selesai dan dia memilih untuk hidup kembali. Odin yang ada di Valhalla akhirnya membantu Thor untuk menghidupkan Jane kembali ke tubuhnya yang masih mengidap kanker. Nah, dari situ Jane akhirnya meninggalkan kekuatan Thor dan fokus lagi sama pengobatan kankernya. Ini lalu berlanjut lagi ke storyline komik War of the Realm, di mana Jane diceritakan kembali lagi menjadi Mighty Thor untuk membantu Thor melawan Malekith. Dalam pertempuran, Jane menggunakan kekuatan Mjolnirnya yang terakhir untuk mengalahkan King Laufey yang jadi sekutu dari Malekith. Nah, setelah pertarungan itu, Mjolnir kemudian kembali lagi ke Jane dalam keadaan pecah, di mana pecahannya ini kemudian membentuk senjata baru bernama Fembrains yang membantu Jane untuk bisa hidup dengan tubuh normal dan bebas dari penyakit kankernya. Pertempuran War of the Realm membuat semua Valkyrie mati dan ini menjadi masalah bagi Thor sebagai Raja Asgard baru karena tanpa adanya Valkyrie tidak ada lagi jiwa kesatria dan dewa yang bisa diantarkan ke Valhalla, sehingga ini membuat Valhalla akhirnya kosong dan disegel sama Thor. Jane yang ingin membantu Thor menawarkan dirinya untuk menjadi Valkyrie dan keinginan ini diwujudkan sama jiwa Brunhilde dan para Valkyrie yang lain yang gugur yang akhirnya menunjuk Jane sebagai Valkyrie yang baru di Asgard.
Dalam salah satu interviewnya, saat ditanya tentang role-nya sebagai Jane Foster, Natalie Portman mengungkapkan kalau dia sangat terbuka untuk kembali lagi memerankan karakternya jika ada kesempatan. So ini sebenarnya membuka possibility untuk memunculkan kembali karakter Jane Foster di film-film Thor selanjutnya, yang tentunya bisa terjadi dengan menghidupkan kembali Jane Foster dari Valhalla. Comeback-nya Jane di MCU bisa saja akan mengadaptasi siklus kelahiran kembali dari Ragnarok yang akan membuat Jane terlahir kembali sebagai Dewi Asgard yang baru. Atau komik Mighty Thor dan War of the Realm justru bisa menjadi inspirasi untuk membuat Jane comeback di MCU, di mana Jane bisa jadi akan dihidupkan kembali sama Thor dan Odin yang kemudian berlanjut dengan Jane yang akan menjalani petualangan baru, mungkin sebagai Mighty Thor atau sosok Valkyrie, yang di sini membuat Jane semakin dekat dengan King Valkyrie sebagai saudari dan partner bertempurnya yang chemistry-nya sudah terikat jelas di film Thor Love and Thunder ini. So gimana menurut kalian? Kira-kira Jane Foster bakal hidup lagi nggak nih di MCU? Dan bagaimana caranya? Mungkin kalian punya teori lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So thank you udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Dan jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, terutama TikTok dimana gue sering banget live di sana. So make sure kalian follow, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.